Kan dulu sering sakit ya, setiap tahunnya ya. Seringnya itu penyakitnya seperti penyakit tipes gitu loh Mas, hampir ke demam berdarah. Ternyata diagnosa dari dokter itu karena saya terlalu stres untuk kerjaan. Jadi akhirnya saya mikir, kenapa saya harus terlalu stres gitu sama kerjaan? Terlalu ngoyo ngejar dunia itu loh, membaca literasi. Ternyata sakit itu bukan karena stres saja, tapi karena dosa-dosa yang ada di dalamnya itu loh Mas. Sampai anak-anak juga sering banget, setiap tahun demam parah loh ya. Ini kalau cuman karena kerjaan doang nggak mungkin. Ini mungkin peringatan dari Allah gitu. Kalau cuma sakit-sakit doang tuh mah biasa ya. Cuman sakitnya tuh kelihatan nggak masuk akal gitu loh. Opname itu nggak hanya sehari 2 hari, sampai seminggu. Tapi waktu itu saya masih belum berpikiran untuk hijrah ya. Saya kira ayo udahlah mungkin karena stres. Tapi lama-kelamaan kerasa ini bukan karena sangat stres doang, tapi emang dari Allah sudah memberi peringatan-peringatan gitu. Peringatan kecil-kecil sebenarnya, peringatan kecil-kecil. Saya memiliki tato dari SMA sebenarnya. Mungkin sampai detik ini kalau mama saya lihat ini, mungkin tetap marah-marah ya. Karena kalau ingin saya pakai tato gitu loh. Terus akhirnya bilang, ini apaan sih gini-gini? Iya, maklum lah sebagai orang tua. Saya juga orang tua kan, nanti saya juga bakal gitu ke anak saya gitu loh. Saya biar ini jadi kenang-kenangan gitu loh. Kemarin barusan ada sahabat yang Japri ya, datang ke Surabaya yuk. Kebetulan aku lagi ada program hapus-hapus tato gitu, hapus tato tipis-tipis aja gitu. Setelah saya lihat videonya beliau, selama ini mindsetnya kan hapus tato kan 3-5 kali lipat rasa sakitnya. Pasiennya yang pas dihapus tato itu bikin tersentuh adalah ketika pas dihapus tato, dia sambil baca doa, sambil nangis. Dan akhirnya saya memutuskan, yaudahlah ini waktunya deh saya yang hapus tato deh. Saya juga dulu seorang jangki. Kebetulan saya waktu zaman sebelum nikah. Gimana? Itu saya juga pemakai waktu itu dulu. Ya alhamdulillah sama Allah disentil lagi, diingetin. Sudah, stop. Karena ada beberapa melihat kejadian-kejadian yang membuat saya harus berhenti gitu. Ya nggak kecanduan banget sih sebenarnya, tapi intens. Alhamdulillah, dengan adanya komik ini, anak saya jadi gemar membaca dan rasa keingintahuannya terhadap Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya itu jadi semakin tinggi. Dari segi grafis dan alur kisahnya memang bagus banget, sehingga si kecil bisa membayangkan dan terbawa suasana pada waktu itu. Ada satu adegan yang membuat saya sangat terkesan dengan komik ini, yaitu pada saat Bilal tidak bisa meneruskan azannya karena kerinduannya yang sangat luar biasa kepada Rasulullah. Ketika membaca di part itu, rasanya nyesek banget di hati. Untuk para bunda, sekarang saatnya kita mengenalkan pahlawan dan superhero Islami kepada anak-anak kita. Selain komik azan terakhir Bilal bin Rabah, Shafqi Komik juga menerbitkan komik Bakti Ibu Uwais Al-Qarni dan 11 kisah sahabat ahli surga yang tak kalah menariknya untuk dibaca bersama keluarga. Alhamdulillah, sekarang anak saya jadi sangat menyukai dan menantikan komik-komik selanjutnya dari Shafqi Komik. Titik terendah saya, hidup saya sendiri ya, pribadi itu adalah ketika untuk segi bisnis oke, bagus, tapi kehidupan pribadi saya yang sangat kacau ketika itu gitu. Sampai saya tuh harus segera ke tempat yang baru, yang kan ruko itu, dan itu posisi masih berantakan, dan saya harus bawa anak-anak 3 ya, waktu itu ya, anak-anak 3, tidurnya hanya di kasur tahu gitu, udah itu doang gitu loh. Ya ada, alhamdulillah itu udah sapu, jadi kita bersihin rame-rame. Alhamdulillah telah saya itu nerima ya, maksudnya iya, enggak yang lupa kok tidurnya di sini, enggak. Nah itu yang bikin kita, wih anak-anak ini juga maksudnya mengikuti. Bener, tapi mungkin itu karena kami udah memutuskan untuk resign waktu itu, resign dari bank. Beda lagi mungkin kalau ketika kami masih ya, karena waktu itu saya anggap perubahan terjadi itu ketika
saya memutuskan untuk resign dari bank, anak-anak benar-benar adabnya, akhlaknya tuh udah berubah drastis, sangat berubah drastis gitu loh, ya kan. Dan mereka jadi anak-anak yang kuat. Jadi saya kadang-kadang saya tidur itu, saya liatin anak-anak, kak none, anak-anakku itu cuma tidur di kadang-kadang di kasur tahu itu, kalau enggak di tikar ya, bertiga gitu rame-rame. Tapi ketika lihat mereka tidur seneng gitu, ya itulah yang bikin saya tetap semangat. Jadi tetap meneruskan hidup ini. Jadi nggak hanya cuma bisa sedih doang gitu. Saya sudah dikuatkan sama Allah. Mungkin kalau diceritakan gini, mungkin kita biasa-biasa aja. Tapi kalau ada yang datang langsung, mungkin mama saya juga nangis itu liatin. Tuh kok kasihan banget cucu-cucuku sampai kayak gini udah tidur di tempat mama aja. Saya udah nawarin ke anak-anak, tempat nenek ya, nggak mau sama papa aja gitu, biar nemenin saya. Tuh. Ya itulah, ujian itu yang menguatkan kita, yang membuat kita lebih dekat sama Allah gitu loh, ya kan. Makanya sampai sekarang ini saya selalu bersyukur. Mungkin kalau saya dibiarin lempeng-lempeng aja, hidup saya lempeng-lempeng aja, lancar gitu, saya nggak bakal deket gitu loh sama Allah. Dan saya jauh lebih takut gitu loh melakukan sesuatu yang maksiat. Setelah kejadian, Allah memberi hadiah terbaik untuk saya. Itu, Masya Allah. Dulu saya 8 tahun kerja di sebuah bank di Kota Malang, bank konvensional ya. Awal-awal mula oke lah, terasa gengsi, kehidupan kelihatan keren. Tapi lama-kelamaan seperti tidak tenang. Tiap tahun tuh saya selalu opname, masuk rumah sakit gitu loh. Dan anak-anak jadi susah dikontrol dan juga sering sakit. Tepatnya pada waktu bulan Ramadan, ketika saya lagi mau berbuka puasa di masjid ya, tiba-tiba saya melihat selebaran biasalah tentang bahayanya riba gitu loh. Saya melihat waktu itu anak saya yang paling besar baca, "Papa masih kerja di bank ya?" Sambil matanya itu berair-air, berkaca-kaca gitu, karena di situ dijelasin banget dosa-dosanya tuh kan serem-serem gitu kan. Akhirnya sejak saat itu hati saya benar-benar tersentuh. Kemudian saya memutuskan untuk resign gitu. Butuh waktu panjang, 3-4 bulan tuh saya bisa resign. Dan ketika itu emang kondisi keluarga emang sedang dibilang kelihatan dari luar seperti plus ya, kehidupan maklum lah, kerja di perbankan kan harus rapi, harus santai, harus kelihatan wah gitu. Tampak perfect ya. Padahal di dalamnya itu subhanallah sangat-sangat mengerikan. Sebelum saya resign, sebenarnya saya sudah memiliki sebuah usaha-usaha lain gitu loh. Zaman dulu kan kerennya Vapor gitu, ya kan. Ada kedai kopinya di dalamnya, sempat bangkrut dan akhirnya saya harus menjualkan semua aset seperti rumah, mobil dan lain-lain gitu loh. Kita pasti diuji mulai dari orang-orang terdekat. Kadang-kadang ada yang takut dengan lihat kita sekarang ini kok berubah drastis. Padahal ya kita masih santai-santai aja gitu loh, nggak terlalu saklek-saklek jadi orang. Seiring dengan waktu namanya perjalanan hijrah, Allah tuh kan sayang banget sama kita. Diuji lagi dengan patah hati. Ditemani oleh istri saya ini, beliau adalah sahabat hijrah saya ini. Kami saling mengisi. Kalau saya lagi melok gitu, ya beliau yang ingetin. Kalau beliau mulai gini, saya ingetin gitu. Iya benar gitu. Iya, betul. Iya kan? Iya. Saya sempat bikin sebuah toko vapor ya, dan ada kedai kopi kecilnya di dalamnya itu loh. Berpikir untuk apa? Untuk meminjam uang dari bank. Jadi orang bank pinjam uang di bank gitu. Mungkin karena gampang ya. Akhirnya usaha saya bangkrut. Padahal saya waktu itu sempat bagus banget ya usahanya. Waktu itu mungkin saya memiliki 3 karyawan. 3 karyawan itu gajinya sama kayak gaji saya di bank. Cuman nggak berkah. Waktu itu saya benar-benar masih senang foya-foya. Terus uangnya juga uang panas ya. Mungkin dulu berapa ya sekitar gaji anak-anak itu bisa 5, kadang-kadang bisa sampai 7. Ya kan gaji saya di bank belum sampai segitu ya mas. Ya alhamdulillah diingetin, saya sampai dikejar sama debt kolektor oleh bank lain, kartu kredit. Kita sempat punya mobil lagi, ada 2. Waktu itu akhirnya dijual lagi benar-benar untuk menutupi. Mungkin sampai detik ini ketika ini ditayangkan, itu kami jujur aja kendaraan adanya cuman motor pinjaman dari adik. Karena semua aset sampai sekarang ini sudah habis. Ya kami bersyukur ya. Semoga itu bisa mengurangi hisab kami nanti ke depan ya kan. Dan untuk membersihkan yang sudah lalu. Dan untuk membersihkan yang sudah lalu.
Karena mungkin dipikir gini, kamu nggak punya apa-apa gitu loh, udah nggak punya aset, duitnya pas-pasan. Ada temen waktu itu datang, bro gimana bro usahanya, dapat berapa omsetnya? Saya jujur aja sih, ya alhamdulillah dapat 800, dapat 600. Wah, lebih dikit dong daripada kerja di kantor dulu. Ya, iya sih, kalau secara kasat mata seperti itu. Tapi saya bilangin, tapi kan saya nggak minus. Ketika saya dulu saya kerja di perbankan, saya dapat gaji segitu besarnya hanya untuk nutupi utang sebelumnya. Dapat lagi utang, dan itu harus benar-benar kerja keras gitu loh. Jadi buka usaha kopi dulu itu ya buat nutupin utang-utang aja gitu loh. Harusnya saya bisa memuliakan keluarga, ternyata saya jadi menyengsarakan keluarga gitu loh. Ya alhamdulillah beliau ini strong ya, sangat strong gitu. Okay. Dulu saya bekerja di salah satu bank syariah, mulai setelah saya lulus kuliah, kemudian berkeluarga, punya anak, sampai kemudian akhirnya memutuskan untuk berhenti. Kurang lebih 8 tahun 5 bulan insya Allah. Mulai dari customer service, teller, kemudian pernah di USPD sebentar, magang, marketing, funding, kemudian terakhir jadi sub branch manager di Singosari. Ini yang kami rasakan. Jadi kita dituntut harus perfect ya. Maksudnya penampilan, kamu dari sudut atas sampai bawah, alismu harus gini, lipstikmu harus warna ini, sepatumu harus begini tuh. Kamu punya uang, nggak punya uang, kamu punya kebutuhan apa, punya kebutuhan di rumah seperti apa, itu nggak mau tahu. Intinya kamu bekerja harus begini. Jadi pada saat saya di customer service itu, mobil saya sudah Mercy. Pimpinan banknya aja mobilnya pakai ya masih belum ya. Gitu. Sudah sempat jadi bahan omongan, wih kira sebenarnya kamu nggak usah kerja loh, kamu di rumah aja gitu. Banyak yang bilang seperti itu. Ngelihat ada teman hijrah, kamu mau ikut pengajian ini ya, penasaran. Pada saat saya ikut-ikut yang kajian atau apa itu sedang diuji di dalam rumah itu, gimana nih kamu mau bertahan terus atau milih anak-anak nih gitu. Posisi sudah ada anak 2 di rumah. Sedangkan itu setiap hari saya tinggal sampai ya pasti setelah maghrib baru sampai rumah intinya. Itu minimal itu paling cepat. Tapi ya apa ya, saya tuh mikirnya itu orang udah kebiasaan sih ibu. Bangun pagi, nyiapin semuanya, berangkat bareng anak-anak, pulangnya anak-anak yang jemput orang tua gitu kan. Sampai kapan ini ya gitu. Kok kebetulan tuh di kantor juga ada program pensiun dini. Awalnya tuh itu. Saya kalau misalnya resign tahun depan, itu saya cuma dapat segini gitu. Banyak berarti di sini nih. Nggak mau rugi nih. Terus saya gini, bismillah, berarti saya memang harus dedikasi untuk anak-anak sekarang gitu. Pensiun dini itu masih berjalan 2 bulanan. Saya umroh sendirian tuh saya 2 minggu. Anak-anak saya titipkan sama mama. Saya sudah di tahap ini, kayak sudah menyerahkan semuanya. Kita pasrahkan pada Allah. Ya, itu. Kemudian saya pulang, perasaan saya lebih tenang, sangat jauh lebih tenang. Setelah itu baru saya ngobrol sama orang tua bahwa saya maunya seperti ini mah, gini. Orang tua awalnya kaget, tapi akhirnya menerima dan mendukung intinya. Saya juga diuji dengan patah hati setelah itu. Sampai akhirnya saya berusaha tetap jualan online sih waktu itu. Saya jualan jilbab dulu, sebenarnya udah suka jualan ya. Waktu sering ke Jakarta kan ya, itu kulaan kadang. Misalnya baju harganya 100.000 dapat 3, tapi di kantor tuh saya jual 50 ribuan. Nah kan wis bati ya, anggap aja gitu. Buat ongkos tiket itu juga udah balik gitu. Kayaknya aku harus kerja lagi deh gitu. Kalau di rumah itu ya kayak pikirannya ngawang apa, nggak bisa fokus, terus masih belum bisa menarget diri sendiri sih waktu itu intinya. Terus kan sudah sendiri waktu itu, terus sama anak-anak, mama gimana kalau kerja lagi ini gitu. Terus kok tiba-tiba ada tawaran. Nah jadi tawarannya itu nyemplung kedua kali ke dalam lembah yang sama. Buat anak-anak niatnya buat apa,
mencukupi anak-anak gitu. Belum meresap berarti kan ya. Kajian-kajian yang itu tuh masih belum meresap. Jadi balik lagi. Hanya resign belum hijrah. Saya masuk lagi ke sebuah perbankan syariah, tapi masih baru. Di situ jadi hire, di situ fundingnya. Terus saya merasa saya benar-benar salah itu setelah, loh kok beda ya sekarang sistemnya ya. Dulu saya di bank yang lama tuh kelihatan santai, enak ini. Kok di sini pressure-nya tambah tinggi. Kok gontok-gontokan gini, kok gini. Wes berarti benar-benar saya tuh nggak boleh kerja sebenarnya. Tapi kamu yang ngeyel gitu loh, diingetin lah ya sama Allah mungkin. Saya dulu sukanya ngopi, pasti kemana-mana itu pokoknya kedai kopi baru pasti ada saya. Fotonya tuh untuk update tuh anak-anak udah ini di mana sampai nanya kayak gitu. Itu saya yang dulu. Jadi terus saya konsultasinya sama siapa? Sama ini. Ini kedai kopinya tuh rasanya tadi tuh kayak gini gimana gitu. Cocoknya sama kopinya apa namanya? Care. Terus akhirnya kita sharing-sharing. Dari Sang Arjuna ya. Saya dulu tuh benci banget sama Mas ini. Beneran, benci banget. Saya tuh gini, duh, jangan sampai saya tuh ketemu lagi sama orang ini. Jadi saya udah tahu sebenarnya Mas Kenny sudah kenal sebelumnya. Cuman saya merasa ini tuh nggak banget deh. Ini bukan tipe lelaki yang ya dulu waktu itu. Pokoknya benci pokoknya. Terus waktu ketemu lagi nggak tahu kok bisa akrab, terus ya ternyata perjalanan hidupnya hampir sama. Ya berawal dari situ, akhirnya setelah saya resign dari bank yang kedua, saya buka kafe di Jalan Jakarta waktu itu. Diajak kerjasama, ngelola sebuah kafe. Akhirnya saya minta tolong Mas Kenny ini untuk new play kopinya ke situ. Saya jadi tahu bisnis, oh kerjasama tuh kayak gini loh, intinya kayak gitu. Itu resto kalau waktu itu, jadi bukan kedai kopi aja, jadi minuman sama makanan waktu itu. Anak-anak juga senang kan, tiap hari tuh, Mama yuk Ma ikut ke kafe Ma gitu. Jadi mereka juga ada hiburan gitu akhirnya kan. Mama hari ini nggak ke kafe ini gitu. Yes. Alhamdulillah orang tua juga support gitu. Yos kamu di sini aja, wes ngerjain ini aja. Saya menangnya itu waktu itu customer base dari nasabah-nasabah itu kan juga banyak, dan mereka juga pasti seneng nongki kan orangnya. Jadi ya saya hubungi, aku buka kafe loh ini, ayo mampir ya ini. Dari situ aja sih marketingannya. Iya, marketing. Dari situ diuji lagi, usahanya down, nggak berjalan lancar, harus tutup. Itu pada saat bulan Ramadan. Akhirnya nganggur, pengangguran, terus sampai akhirnya ini kita ketemu untuk buka usaha bareng, ya nggak sih? Yang di doa itu? Enggak lah, bertemu untuk menikah. Oh iya. Enggak, awalnya kan aku ke situ dulu. Oh iya. Masa lupa sih? Kamu tuh seorang ibu, anakmu tuh cewek-cewek juga 2. Kamu harus jadi contoh yang baik, wes gak wayahe kamu tuh yang suka nongkrong kesana kesini mondar-mandir, wes dan nyari pendamping yang bisa menyelamatkanmu dari fitnah orang-orang yang bener-bener banyak godaannya ya menjadi seorang single parent itu ya intinya, apalagi saya wanita. Terus kemudian akhirnya saya juga memutuskan untuk bernikop ini juga pilihan. Kalau di Indonesia pun belum umum seperti itu ya, cuman saya merasa saya lebih nyaman begini akhirnya. Sebagai seorang wanita tuh selayaknya memang seperti ini gitu. Yeah. Beliau tuh belum pernah ke rumah saya, belum pernah ketemu mama papa saya. Cuman Mas Kenny tuh udah bilangnya gini, tunggu ya, aku akan datang pertama kali ke rumahmu tapi bukan sebagai tamu. Iya, kalau misalnya dibalik lagi tentang perjalanan hijrah dulu, kehidupan tuh kelihatan seperti sudah balik normal lagi. Semua sudah tenang, anak-anak sudah bisa diatur, sudah adab-adabnya sudah bagus lagi, sudah sehat semua, intinya sudah sehat. Allah berkendalain. Kamu tuh belum dekat sama aku, perasaanku seperti itu gitu. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Sudah wis, kalau kamu seperti ini kamu sudah hijrah, kamu sudah lepas dari dunia riba, tapi hidupmu nggak mendekat kepada Allah, buat apa gitu loh. Saya jatuh secara mental ya, Allah mengirimkan beliau untuk dekat ke saya. Saya mulai mendekatkan diri kepada Allah, bukan hanya sholat aja ya, diberi kesempatan untuk bisa baca Al-Quran lagi. Saya juga ngajak anak-anak, ayo puasa yuk bareng-bareng. Hari momen ketika harus patah hati itu, alhamdulillah sudah siap. Ini keputusan dari Allah, rencana dari Allah. Rencana Allah adalah rencana yang terbaik. Pasti ada hadiah yang menarik di belakangnya itu. Itu tuh. Jadi aku hadiah? Iya, hadiah dari Allah gitu loh, ya kan? Kita semua hadiah dari Allah. Iya. Saya juga baru tahu juga beliau tuh sangat benci saya dulu, makanya bisa benci banget sih gitu loh, makanya. Allah yang membolak-balikkan hati ya. Saya juga selalu bilang di dunia ini, pokoknya mulai sekarang kita nggak boleh terlalu membenci
sesuatu, jangan benci terlalu sesuatu terlalu parah, dan jangan mencintai sesuatu tuh terlalu cinta gitu loh, ya kan. Biar nanti ketika suatu saat kita kan pasti berpisah, entah berpisahnya caranya seperti apa, bisa meninggal dunia atau bisa pisah. Tapi ketika itu sudah terjadi, kan ada Allah. Jadi kita harus cinta, fokusnya pada Allah saja gitu. Kayak we've got nothing to lose gitu loh, karena kita punya Allah. Kita sekarang sangat-sangat mensyukuri, Mas. Naik motor berdua, sana sini, sampai dulu ada teman-teman bilang, "Kon gue barang banyak gitu, nggak apa-apa dah, nggak bawa mobilku." Enggak, punyanya ini kok, begini aja Pak, ini aja, santai. Kehujanan berdua, Bang Gembos. Aduh, tapi di situ nikmatnya, karena mungkin dulu kita kurang bersyukur. Awal mula dulu saya memulai bisnis usaha kopi sejak tahun 2000, awal tahun 2017. Jujur aja saya hanya ngikutin tren aja waktu itu. Saya nggak begitu paham tentang kopi. Saya juga harus menanggung hutang 150-an mungkin ya. Tapi karena kena bunga kan numpuk terus kan. Jadi akhirnya sampai 200 gitu loh. Saya memutuskan untuk ya udahlah fokus di usaha kopi aja. Saya nyari tempat. Awal mula tuh dari garasi rumah almarhum kakek ya di Klojen sana. Sebulan sampai 3 bulan pertama itu masih mencari jati diri. Di situ saya berkongsi bertiga, yang 2 keluar, saya drop lagi. Saya kepikiran, ini kenapa sih kok bisa kayak gini? Sedangkan saya ilmunya juga masih belum matang-matang banget gitu loh. Warung kopi di Malang ketika itu sudah ratusan, udah banyak banget. Tapi kalau saya mau bersaing secara kafe, alah aku kayak kalah ini wes. Daripada saya harus main bersama-sama dengan mereka di level itu, mending saya level di atasnya gitu loh. Produsen, saya fokus ke roastery. Kedai kopi, kafe itu kan pasti butuh supply biji kopi kan. Saya fokus banget. Ya, alhamdulillah dari situ akhirnya sudah mulai berjalan terus. Intens untuk datang ke pertanian ya, perkebunan kopi gitu. Salah satunya di perkebunan kopi Arjuno. Dan itu menjadi trademark saya sampai sekarang. Saya mencoba untuk mendobrak pasar, sedangkan di samping kanan kiri itu identik sama Dampit. Tetap idealis di Arjuno. Mungkin awal mula orang, Mas ada kopi Dampit? Nggak punya Pak, punyanya pakai Arjuno. Udah coba aja dulu. Satu sisi saya seneng karena orang-orang yang ada di Malang ini sudah mulai terbuka ya. Kopi itu nggak hanya cuma di Dampit doang. Masih banyak kopi-kopi enak, seperti dari Gunung Kawi, dari Sumawe gitu loh. Jujur aja saya ketika saya mulai roasting, sebulan saya paling cuman habis 20 kilo, 50 kilo paling Mas. Sedangkan di Klojen itu sebulan tuh habis roasting itu ya minimal 2 kintal Robusta. Omset naik, bisnis jalan, brandingnya oke, petaninya seneng. Prinsipnya adalah memuliakan tetangga. Jadi kami fokus di minuman saja. Makanan silakan. Belilah yang ada di tetangga kami gitu loh. Yang seneng banyak banget. Yang mereka juga berterima kasih gitu loh. Beli-beli kue-kue di pinggir-pinggiran itu dibawa ke sana. Terus jadi hidup lagi akhirnya. Jadi hidup lagi, alhamdulillah. Dulu sempat sepi katanya. Pasar itu kan sebuah pasar jadul. Sudah ramai lagi, alhamdulillah. Seiring dengan waktu ada pergejolakan dan akhirnya kami harus berpisah dengan kedai kopi yang lama. Diberi amanah untuk mengelola sekarang ini di kedai Rama Jiwa ini. Dan kami sebenarnya di sini bukan hanya fokus di kopinya saja. Akhirnya fokusnya di resto, family resto and coffee. Kopi tetap kita ada specialty coffee. Untuk memberi kenyamanan lain akhirnya kita konsep family resto. Dari situ saya diberi amanah lagi ternyata sama Allah untuk mengajar. Tapi sebenarnya sebelum saya mengajar di pondok ini, saya dulu sudah diberi amanah untuk ikut kelas inspirasi ya. Fokus kepada anak-anak SD. Itu alhamdulillah peminatnya sangat banyak. Bukan seperti sekolah-sekolah hanya ada di Malang, enggak. Kami mainnya ke pinggir-pinggiran, ke Batu itu yang di mana? Desa Sisir, ada di Kalipare gitu. Jadi benar-benar tempat-tempat terpencil. Yang selama ini mereka pikirnya kayak, alah cita-cita cuma jadi polisi, jadi dokter, astronot, jadi pilot gitu doang kan. Akhirnya terbuka. Punya usaha kopi itu mengasihkan gitu ya. Karena saya sekalian praktek. Saja deh jadi barista aja gitu. Diberi amanah lagi, suruh ngajar di beberapa kafe, membuka kelas-kelas barista untuk anak-anak lagi tetap. Mungkin saya Bapak Abel mungkin ya. Bapak Abel ya katanya ya, Bapak Abel ya. Jadi hanya khusus buat anak-anak aja gitu loh jalannya. Saya punya prinsip ilmu tuh saya bagi-bagi aja deh. Saya dapatnya gratis kok, saya belajar sendiri. Kalau enggak saya dapat sharing dari teman-teman. Saya juga pinginnya ke semua teman-teman juga, ya udah saya sharing gitu aja gitu loh. Saya sharing, ayo kita sharing ilmu gitu tanpa ada komersialnya
gitu loh, iya kan. Sebagai tambahan, beliau ini tuh nggak ada sekolah khusus roasting, nggak ada sekolah khusus barista. Jadi belajarnya memang otodidak, dapat ilmunya gratis, belajar sendiri, dibaginya juga gratis. Pada ketika kami benar-benar drop, kami memutuskan untuk lebih membuka wawasan gitu loh, iya kan, di luar. Kita lihat di luar tuh masih banyak lebih susah. Meskipun kadang-kadang kami dulu pernah mengalami punya uang 50.000 itu cuma buat sampai seminggu, Mas. Jadi kami udah merasakan banget itu. Gimana caranya? Ya sudahlah, kita puasa aja. Oke, baik, puasa kan juga bagus. Awalnya kita ini ya, sedekah untuk kita sendiri sebenarnya. Jadi kita membuka pintu rezeki itu dengan sedekah kita sendiri. Terus kemudian ada teman kita yang tahu, loh, oh bikin ini juga, yaudah aku nitipis. Akhirnya seperti itu kan. Iya, benar sih. Sampai akhirnya kita kerja sama mereka. Ayo setiap hari ya itu kita cariin sendiri ya. Kita yang muter sendiri, kita masak sendiri pagi sampai siang. Nanti sore kita muter di jalan-jalan gitu, bagi-bagi ke kayak DLH itu kan ya. Iya, yang pasukan kuning gitu. Pengamis jalanan, pemulung seperti itu. Kami juga mengajak teman-teman lain yang mau ikutan. Jadi ada beberapa teman-teman yang bisa bikin nasi kota ayo kita barengin gitu loh. Dari awal kami cuma 10, 20, 50, akhirnya sampai 100, 150, 200 gitu, dan banyak gitu. Setelah itu berjalan terus sama berapa bulan ya itu ya, awal-awal pandemi. Diuji lagi dan kami benar-benar harus menutup usaha kami. Ya Allah, itu rasanya kayak sudah nggak ada apa-apa. Kami harus membayar ke investor kan. Kebetulan waktu itu kita masih punya Vespa ya. Ya sudahlah, kita jual Vespa untuk kembalikan ke investor itu. Dan ada masih kendaraan lain. Kami bukan pasrahkan semua pada Allah, enggak. Tapi kami pasrahkan pada takdir pada Allah ya. Bukan berarti kita harus pasrah kayak udah pasrah deh, kita nggak ngapain, enggak gitu. Kami juga tetap berusaha. Meskipun waktu itu cuma hanya punya duit 50.000, makan sehari sekali gitu. Kadang harus berpuasa gitu. Kadang sebungkus berdua. Ya, kami sering banget. Mungkin sampai sekarang ini kami juga sering. Jadi ketika kami harus tutup, kami memutuskan untuk pulang ke rumah mama saya selama beberapa bulan, memulai usaha lagi. Buka di garasi ya? Tetap di garasi lagi. Balik ke garasi lagi. Tapi garasi rumahnya mama sekarang ya? Rumahnya mama. Sempat pesimis kita, soalnya kan tempatnya jauh ya. Bukan di tengah kota yang kayak kemarin gitu. Ada ujian yang mengharuskan kami berangkat kaki dari rumah mama. Ya alhamdulillah, salah satu sahabat, ayo dong kita bikin yuk usaha bareng. Semua atas pertolongan Allah pasti ya. Tidak ada yang terjadi tanpa kehendak dari Allah ya. Ayo nekat intinya, berangkat gitu. Itu pun kita belum tahu kita mau tinggal di mana setelah dari rumah mama, ya kan? Model, lah dibawa semua aja, pokoknya kita harus bawa baju. Kalau kita memang harus nginep di sana, ya nginep di sana. Sampai kita ditolong ya waktu itu ya. Jadi dibayarin nginep 2 hari nih di sebuah hotel sekelas Oyo, iya nggak sih? Kamu tenangin diri dulu di sini, mikir nanti kita atur strategi buat buka usaha yang baru. Nanti sambil kamu mikir kamu mau cari kontrakan di mana, kamu mau kontrak atau mau apa ya waktu itu? Iya, kita ngontrak. Ngontrak atau mau tinggal di tempat usaha itu sebenarnya, ditawarin sempat seperti itu. Cuman kita mikir lagi, enggak, kita harus mandiri. Akhirnya jadi semangat lagi, karena sebelum itu kita di rumah mama itu kita by online order ya. Iya, jadi online order untuk sekolah anak-anak juga masih amat sangat kurang gitu. SPP aja nggak jangkep intinya. SPP-nya kadang-kadang nggak jangkep. Tapi ternyata ada ujian yang mengharuskan kami harus pergi dari sana gitu. Pindah ke tempat baru, memulai baru. Perjuangannya nggak yang gampang segampang kamu itu ya besok kamu harus datang ini gitu. Karena kita memulainya sendirian, nggak ada pegawai, tanpa pegawai sama sekali. Belanja sendirian, intinya berdua aja. Full time jagain kedainya itu dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi sampai malam lagi. Kita datang pagi, misalnya datang jam 6 ya. Nanti siang tutup kan, itu kita bisa istirahat 2 jam, jam 12 sampai sebelum asar. Setelah itu kita langsung berangkat lagi. Tutup kedai paling ya jam 11, jam 12 kita sampai rumah. Bener-bener yang perjuangan. Capek, cuman ya karena kita seneng ya. Itu memang passionnya kita tuh di situ. Alhamdulillah selalu dikasih jalannya itu masih di truknya kita ya. Maksudnya tetap kopi, tetap kedai, terus passionnya kita. Kebetulan kami berdua ini kan, kalau Mas Kenny ini kan roasting kopi dan memang ahlinya kopi lah intinya. Kalau saya lebih karena dulu pernah basic di bank, jadi lebih ke manajernya, bukan manajernya Mas Kenny tapi
marketingnya dan manajemen ininya sih apa usahanya seperti itu. Saya kan orangnya cas-cases gitu ya. Ini harus ini. Kelihatan ya Mas? Iya. Nanti Mas Kenny lah yang jangan gitu Bu, nanti itu ini. Oh iya sih benar ini. Ya udah. Jadi Mas Kenny ini rem saya sebenarnya. Saya ngapain ngegas terus gitu. Iya. Apalagi kalau udah ada apa pangsa pasar yang wah ini harus dimasukin nih, ini harus ini. Entar dulu, nanti itu gini. Jadi beliau ini yang lebih ke apa ya, menjadi penasehat tuh dan sebagai apa ya rem yang sangat pakem. Iya. Kita kembali semangat lagi tuh saat kita ngelola usaha yang ini. Jadi kita tuh merasa, wih di tengah orang-orang yang sekarang pada bingung nyari kerjaan, terus masih situasi pandemi seperti ini, kita dikasih amanah sama Allah tuh bangun usaha baru gitu loh. Itu sesuatu yang wow, wih iso yo rek loro iki gitu. Iya, nggak nyangka sih kami, apalagi dengan hancurnya kami waktu itu ya. Kita aset harus dijual. modal itu nggak ada modal uang sama sekali loh ya. Iya, Modal itu cuma modal alat-alat aja kita. Alat-alat Sama tenaga, itu aja. sama sedikit ilmu yang kami punya. Iya. Akhirnya saya tuh ngiranya gini, tiap episode yang saya lewati itu, dulu kan pernah nih setelah saya resign dari yang bank yang terakhir, itu kan diamanahi kayak resto gitu ya. Itu saya mikir, oh jadi ilmu yang dulu itu buat di sini. Jadi ada beberapa menu tuh yang saya masukkan di sini memang gitu. Kamu harus melewati ini dulu, nanti kamu tak amanahi buat buka seperti ini, buat ngelola seperti ini. Dan menikah itu nggak segampang yang dibayangkan ternyata. Gitu. Ya, itu juga ada perjuangannya. Itu ada perjuangannya. Jujur aja saya harus melamar sampai 3 kali ya. Pertama ditolak, halus. Kedua ditolak, halus. Ketiga ditolak. Ya Alhamdulillah sekarang sudah nikah gitu loh ya kan. Kesabaran itu belajarnya itu terus-terusan. Nggak ada berhentinya. Belajar bersabar tuh nggak akan ada berhentinya. Ujiannya itu selalu dadakan. Jadi namanya kesabaran itu nggak ada batasnya. Ada yang bilang, "Dos, ini udah mentok aku sabar." Nggak ada. Ya coba kalau misalnya kita suatu saat merasakan benar-benar down ya, ingatlah sama yang beri kita kekuatan gitu loh. Minta sama yang beri kekuatan, minta sama Allah gitu loh. Kita bersyukur di balik ujian-ujian itu, sakitnya ujian itu selalu ada penghapus dosa. Karena kita juga tidak luput dari dosa-dosa kan. Kita pendosa yang unggul dulunya. Kita pendosa yang unggul dulunya gitu loh. Yang ya sedang kan? memperbaiki diri setiap hari. Saya Kenny Handrianto dan istri saya Mega Optaria. Dari kami adalah Stay Istiqomah Until Husnul Khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Udah lah.